Ada. Malam ini kita merenungkan tentang firman Tuhan. Saya dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Dan saya memberi tema yaitu generasi muda, generasi pendengar yang baik. Generasi muda, generasi pendengar yang baik. Atau kalau mau bikin lebih umum, ya, orang Kristen menjadi pendengar yang baik. Ya. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita susah mendapat orang yang mau mendengar. Orang mau berbicara, ya, tapi mau mendengar itu sulit. Dan itu yang terjadi pada umat Israel. Pada saat itu mereka sibuk dengan urusan pribadi, mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan pribadi, mereka sibuk dengan berbicara, dan sibuk dengan urusan-urusan yang bukan urusan Tuhan. Masing-masing cuek dengan keadaannya pada saat itu. Sehingga di dalam ayat 1 dikatakan bahwa pada saat itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Mengapa? Karena memang mau dibilang Tuhan mogok bicara karena memang umat Israel cuek, tidak mau mendengar lagi, ya, firman Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Allah ingin menghadirkan satu generasi yang mau mendengar, ya. Menghadirkan satu generasi yang menyiapkan telinganya, memberikan telinganya untuk mendengarkan suara Allah. Dan generasi yang disiapkan itu adalah Samuel. Ya. Kenapa bukan anak-anak Eli yang adalah anak-anak pendeta, anak-anak imam, ya, Hofni dan Pinehas? Karena mereka sendiri, anak ini, dua orang ini juga tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak mau mendengar usulan-usulan dari umat, ya. Tidak mau menerima kritik dan evaluasi dari orang lain atas kejahatan yang mereka lakukan. Jadi ada generasi tidak mendengar pada saat itu. Generasi Hofni dan Pinehas termasuk umat Israel. Mereka sendiri tidak mau dinasihati oleh orang lain. Dalam situasi seperti itu, Allah ingin menghadirkan satu generasi yang mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar orang lain. Dan itu adalah Samuel. Kalau kita baca di ayat 9, kata mendengar itu muncul di ayat 9, ya, 10 dan 11. Ya. Pertama kali, 3 kali, ya, Tuhan memanggil Samuel. Ya. Panggilan pertama Samuel tidak panggilan pertama itu dia berpikir bahwa yang memanggil adalah Eli. Imam Eli. Dia pergi, dia bilang, "Bapak Eli panggil saya?" Bapak Eli bilang, "Tidak, saya tidak panggil." Kedua, dia pergi tidur lagi. Kedua, dipanggil lagi nama Samuel, ya. Dia bangun dan dia berpikir bahwa itu panggilan dari Imam Eli. Dia pergi, "Bapak panggil saya? Bapak Eli panggil saya?" Bapak Eli bilang, "Tidak." Lalu Bapak Eli tersadar bahwa kemungkinan besar itu adalah panggilan Tuhan. Ya. Ya. Dan karena itu dia pesan kepada Samuel, ya, kalau ada lagi panggilan Samuel, bilang saja, "Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar." Ya. Hambamu mendengar. Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Ya. Apa yang kita pelajari di situ? Untuk menjadi pendengar yang baik, ya, perlu dilatih. Dan Allah melatih pendengaran Samuel. Dan pada pendengaran yang panggilan yang ketiga,
baru telinganya membedakan mana suara Allah dan mana suara manusia. Yang membimbing dia supaya terampil dalam mendengar, yang melatih dia supaya Samuel punya pendengaran yang baik, mampu membedakan suara manusia dan suara Allah, adalah Imam Eli. Ya, Imam Eli adalah mentor daripada Samuel. Mentor Eli membimbing, mengarahkan, ya, menuntun, mendidik Samuel sehingga suatu saat dia siap untuk menjalankan tugas panggilan sebagai hakim, sebagai nabi. Ya. Tapi untuk menjalankan tugas panggilan itu, pendengarannya dilatih. Bukan keterampilan berkhotbah yang dilatih, bukan keterampilan berbicaranya yang dilatih saja, tetapi keterampilan mendengar pun perlu dilatih. Ya. Dan 3 kali baru Samuel mampu membedakan mana suara Allah dan mana suara, ya, manusia. Apa yang kita pelajari dari firman ini? Mendengar harus dilatih. Ya. Kita butuh satu generasi yang duduk dan mendengar dengan baik. Ya. Sekarang ini orang lebih banyak bicara daripada mendengar. Banyak komunikasi yang terputus, banyak komunikasi yang gagal, bahkan jawaban yang tidak benar itu terjadi karena karena tidak mau mendengar dengan baik. Ya, bagaimana mau jawab benar sementara mendengar saja tidak bisa? Bagaimana mau menjawab dengan tepat? Mendengar saja, ya, tidak mau. Ya. Kita butuh satu generasi, yaitu generasi yang mau mendengar, dan kita, ya, mungkin perlu melatih mereka. Keterampilan mendengar itu perlu kita latih. Ya. Saya dengan banyak anak-anak muda. Ya. Mereka lebih banyak bicara daripada mendengar. Kecuali di kebaktian minggu. Itu menjadi pendengar baik, tapi di luar kebaktian minggu, mereka menjadi pembicara yang baik, tetapi pendengar yang jelek. Padahal kata kunci sebuah jawaban yang benar dan tepat hanya pada pendengaran yang baik. Banyak perusahaan yang bangkrut oleh karena atasannya tidak mau mendengar. Banyak persekutuan yang kemudian pecah belah karena semua ingin bicara, tidak ada yang mau mendengar. Banyak solusi yang tidak ada solusi, bahkan solusi pun tidak baik karena tidak ada yang mau mendengar. Itu soal kita. Ya. Saya ceritakan pengalaman saya. Ada keluarga yang berantem di rumah. Dia datang ke saya di pastori, cerita. Pada saat 1 jam saya hanya duduk dan mendengarkan dia. 1 jam. Karena dia tidak pernah berhenti bicara dan saya tidak punya kesempatan untuk omong sebagai pendeta, sebagai gembala. Unek-unek, apa sekali? Ya. Setelah itu, setelah 1 jam dia bicara, saya tanya, apakah saya perlu menjawab semua pergumulanmu? Dia bilang begini, cukup Bapak. Cukup, Bapak sudah mendengar saja, sudah baik bagi saya. Haleluya. Jadi kadang orang tidak butuh jawaban, tapi ia butuh didengarkan. Jadi kami dua berdoa, ya, karena dia tidak mau mendengarkan saya, apalagi jawaban. Saya bilang kita dua berdoa, dan dia pulang, dia bilang terima kasih karena Bapak sudah mau mendengar. Jadi ada orang yang membutuhkan kita sebagai teman untuk curhat. Dan pada saat dia curhat, pasang telinga, sediakan hati, sediakan mimik untuk mendengar dia dengan baik. Sebab mendengar itu dengan baik, 50% jawaban terhadap persoalan. Banyak orang yang tidak butuh solusi dari kita.
Dia hanya butuh didengar. Banyak orang yang tidak butuh kita pun omongan. Dia butuh kita duduk berteman dengan dia dan dia omong saja, silakan omong. Ya, setiap mendengar 50% dari sebuah jawaban. Jesus is the answer, ya. Yesus adalah jawaban, sedangkan kita adalah pendengarnya. Ada banyak persoalan dalam kehidupan anak muda, itu terjadi karena ada generasi tua yang tidak mau mendengar mereka. Mereka bunuh diri, lari ke narkoba, curhat lewat HP. Generasi tua marah. Padahal kesalahan terbesar dari generasi tua adalah tidak mau mendengar. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita semua. Jadilah generasi yang mendengar. Dan untuk mendengar itu perlu kita latih. Ya. Saya ingin di setiap rukun itu ada generasi yang mau mendengar. Setiap kelompok pemuda sediakan kelompok-kelompok pendengar. Sesudah mendengarkan, berdoa bersama dia. Sebab Jesus is the answer. Hanya Yesus jawaban kita. Kita berdoa memohon kepada Yesus untuk menjawab pergumulan dia. Bukan kita yang jawab. Dia tidak butuh jawaban yang banyak-banyak. Dia butuh kita mendengar. Di setiap rukun, di setiap kelompok pemuda, bikin kelompok-kelompok pendengar. Supaya mendengarkan keluh kesah pemuda itu. Supaya mendengarkan curhat mereka. Ya, itu penting. Ya, itu penting. Israel justru karena tidak mau mendengar, Allah berhenti berbicara. Ya. Bahkan mereka melawan. Allah ingin supaya pemerintahan Israel itu adalah langsung dari Allah, tapi mereka minta raja. Ya. Karena mereka tidak mau mendengarkan Allah lagi, mau mendengarkan raja. Ya. Padahal pemerintahan teokrasi adalah pemerintahan yang adil dan baik. Tapi itu ditolak. Kenapa? Karena generasi pendengar tidak ada lagi. Jadi, saya ingatkan kita semua. Mari kita bentuk. Kalau kita mau menolong anak-anak muda di luar sana yang sedang narkoba, yang sedang minum mabuk, yang sedang bergaul dengan orang lain yang tidak benar, kita jadi pendengar untuk mereka. Kita rangkul mereka, duduk sama-sama, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Setiap pendengaran yang baik akan menyediakan jawaban yang baik juga. Bayangkan suami istri di rumah, kalau suami omong, istri tidak dengar. Maka istri pun jawaban tidak tepat seperti yang suami mau. Banyak rumah tangga gagal, karena semua mau omong. Ya. Pacaran juga begitu. Ya? Pacaran juga begitu. Iya, kalau pacaran masih mau dengar. Kalau serumah tangga, susah. Pak, saya ini Bapak suka sekali dengan cerita. Harus dengar, Bang. Ya. Istri harus bisa mendengar apa kata suami. Suami harus bisa mendengar apa kata istri. Dengan begitu komunikasinya menjadi efektif. Komunikasi yang efektif adalah pertama-tama dilandasi oleh pendengaran yang baik. Ya. Persekutuan dalam gereja akan terjaga kalau ada kelompok-kelompok yang bersedia mendengar. Ya. Ini dia pergi gereja, dia pun pendengaran juga kadang sonde baik. Itu juga perlu dilatih. Ya. Nanti sampai rumah, mai tua tanya, bapak tanya, tadi mama ikut gereja, Firman bilang apa? Lu makanya ikut gereja kalau lu bisa dengar sendiri. Padahal dia selupa. Dia selupa. Ya. Anak-anak itu, mulai sekarang, sebagai orang tua perlu melatih pendengaran mereka. Menjadi mentor yang melatih pendengaran mereka. Imam Eli menjadi mentor melatih pendengaran Samuel. Dan ketika dia menjadi pemimpin Israel, setiap jawaban yang diberikan adalah jawaban yang terbaik. Ada saat dia hanya mendengar tapi tidak perlu menjawab. Kadang banyak orang yang
Dia jawab terus. Pertanyaannya tidak pernah ada. Tapi dia jawab terus. Saya juga heran. Pemimpin yang baik, pemimpin politik di TTS, pemimpin politik di NTT, di mana saja, itu harus bersedia mendengar. Ya, sebab dengan mendengar suara rakyat, maka keputusan itu tepat, programnya efektif, tepat sasaran. Ya. Pemimpin politik sekarang kan dong mau dengar hanya waktu kampanye. Silakan omong, habis terpilih, tidak mau mendengar lagi. Jadi dia bikin program selama 5 tahun, ya, tidak pernah tepat sasaran, karena dia tidak mendengar lagi. Mendengar adalah proses menuju jawaban. Dan dasarnya ada di situ. Dasarnya ada di situ. Jadi saya minta setiap kelompok pemuda itu bikin kelompok pendengar. Namanya kelompok Samuel. Itu solusi saya. Kelompok Samuel tugasnya mendengar. Ada kelompok yang dia berdoa. Ada kelompok yang apa lagi? Ya, menyanyi. Ada kelompok yang gitar, tapi kelompok Samuel belum ada. Kelompok menyanyi ada, kelompok berdoa ada, ya, kelompok pemain band ada, kelompok tasibuk ada di dapur, tapi tidak ada kelompok pendengar. Malam kita rapat, besok pesta nanti makanan begini, besok masaknya lain. Tolong nanti masak jangan pakai vicin masako. Besok dia taruh vicin masako. Kenapa? Karena malam itu dia ada di rapat, tapi tidak dengar. Tidak dengar, makanya besok dia bikin lain. Itu soal kita. Memang ada generasi yang butuh jawaban. Tapi tidak usah bikin generasi penjawab. Bikin saja generasi pendengar dulu. Kita latih mereka untuk mendengar dengan baik. Samuel butuh 3 kali baru bisa membedakan mana suara manusia dan suara Tuhan. 3 kali, 3 tahap. Ya. Karena itu anak-anak sekarang mesti dilatih, bukan latih berbicara saja, tapi latih mendengar. Ya. Mendengar omongan mama, mendengar omongan papa. Tapi juga papa dan mama juga harus berlatih mendengar anak-anak. Ya. Kadang bapak dan mama kuasai pembicaraan. Terakhir dong bingung sendiri. Ya. Itu soal kita. Saya kira itu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita.